agar memudahkan dalam perjalanannya. Sedangkan di Teluk Gallipoli sang pemimpin pasukan kapal laut mencium Al-Quran dan menyimpannya pada tempat teratas di kapal. Kemudian pria itu berseru dengan mengucapkan takbir. Yang kemudian diikuti oleh sautan takbir dari pasukan kapal laut yang berada di belakangnya. Sultan Mehmed pun mengenakan baju perang kebesarannya. Istri dan putranya tersenyum bangga melihat hal itu. Sebelum berangkat, Sultan Mehmed memeluk putranya dengan penuh kasih sayang dan memberikan sesuatu kepada istrinya. Di tengah perjalanan, tanpa disadari oleh pasukan Sultan Mehmed, Giustiniani selaku Panglima Perang Konstantin sedang memata-matai keberadaan pasukan Ottoman yang tengah beristirahat. Sementara itu Raja Konstantin dengan sombongnya berorasi di hadapan penduduk dan pasukannya. Raja Konstantin berseru dengan lantang bahwa pasukan Ottoman tidak akan mampu menembus kokohnya benteng Konstantinopel, dan tidak akan bisa melewati laut yang telah dipasang rantai jebakan, yang berada di Golden Horn atau pintu masuk tanduk emas. Raja Konstantin yang telah mengetahui kotanya akan diserang, lalu dia memanggil para panglima perangnya untuk memberikan tugasnya masing-masing dalam menjaga pos pertahanan kota mereka. Raja Konstantin itu mempercayakan Panglima Perang Giustiniani untuk menjaga pos pertahanan paling lemah di gerbang Romanos dengan pasukannya, dan dibantu pasukan pemanahnya Paus. Sementara itu setelah menempuh jauhnya perjalanan, pasukan Muslim Sultan Mehmed akhirnya tiba di depan kota Konstantinopel. Di depan tembok Konstantinopel telah dipenuhi ratusan ribu pasukan muslimin dengan baju zirahnya dan persenjataan lengkap. Lalu Sultan Mehmed memberi tugas kepada panglima perangnya agar memimpin pasukan dalam penyerangan itu dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan demi agama bangsa dan negaranya. Kemudian sebelum adanya pertempuran, Sultan Mehmed dan Raja Konstantin itu bertemu untuk bernegosiasi. Sultan Mehmed mengultimatum agar Raja Konstantin menyerah dan rakyatnya akan dijamin bisa hidup damai berdampingan. Namun Raja Konstantin menolak ultimatum tersebut. Dia meyakini bahwa pasukan muslimin tidak akan mampu melewati dan menjebol tembok Konstantinopel, dan tidak akan mampu mengalahkan pasukannya seperti yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Sultan Mehmed lalu menegaskan kepada Raja Konstantin bahwa pasukannya mampu menjebol tembok Konstantinopel dan menaklukkannya dengan kuasa dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepakatan damai dalam negosiasi antara kedua belah pihak itu pun tidak tercapai. Lalu Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya menabuh genderang perang sebagai tanda penyerangan dan pertempuran besar segera dimulai. Kemudian Sultan Mehmed memerintahkan kepada komandan pasukan meriamnya untuk menembakkan meriam itu ke tembok Konstantin guna menjebol dan meruntuhkannya. Sementara itu pasukan pemanah Muslim mengambil posisi untuk melesatkan tembakan anak panahnya ke arah pasukan Konstantin. Atas perintah komandonya, pasukan Konstantin yang telah bersiaga pun dengan sigap melindungi dirinya dengan perisai-perisai yang telah mereka bawa. Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya mengeluarkan meriam basilika untuk menggempur benteng Konstantinopel. Lalu mulailah meriam basilika itu ditembakkan ke benteng Konstantin dengan pelurunya yang besar. Kemudian disusul pasukan berkuda Muslim maju menuju ke benteng Konstantin. Namun pasukan Konstantin yang berada di atas benteng menghujani pasukan Muslim dengan tembakan anak panah. Pasukan Konstantin juga melemparkan bola-bola api besar agar pasukan Muslim tidak bisa mendekat dan menerobos masuk ke dalam benteng. Akan tetapi pasukan Muslim pantang mundur. Dengan segala upaya, sebagian pasukan Muslim mendobrak gerbang Konstantin menggunakan balok kayu yang besar berulang kali. Namun gerbang maupun benteng Konstantin itu masih sangat sulit ditembus dan dirobohkan. Setiap kali pasukan Muslim maju untuk menggempur dan menaiki benteng Konstantin, maka pasukan musuh dengan segera melempar bola api dan menyiramkan cairan aspal yang panas ke arah pasukan Muslim. Banyak dari pasukan Muslim yang mati syahid dalam pertempuran hari itu. Sultan Mehmed dan pasukan Muslim pun belum bisa menembus kokohnya benteng dan pertahanan Konstantinopel pada pertempuran kali ini. Saat gencatan senjata di hari kelima dari pertempuran, para panglima perang pasukan Muslim melaporkan situasi dan kondisi pasukannya masing-masing kepada Sultan Mehmed. Mereka melaporkan bahwa usaha penyerangan pasukan Sultan Mehmed di beberapa wilayah belum membuahkan keberhasilan. Halil Pasha juga melaporkan banyaknya korban di pihak Ottoman. Kemudian Sultan Mehmed memerintahkan agar pasukan penggali pembuat terowongan bawah tanah ke kota Konstantin untuk mempercepat pekerjaannya. Sementara itu Mustafa memimpin pasukan penggali tanah. Para pasukan dengan semangat terus menggali terowongan hingga hampir sampai ke Konstantinopel. Di tengah penggalian tanah itu,
Tiba-tiba kayu penyangga bagian atas terowongan patah dan runtuh, menyebabkan sebagian pasukan penggali tanah tidak bisa keluar dan terjebak di dalam terowongan. Hingga akhirnya keberadaan pasukan penggali terowongan itu pun diketahui oleh pasukan Konstantinopel, dan melaporkannya kepada Panglima Perangnya Giustiniani. Panglima Perang Konstantin memerintahkan prajuritnya untuk mengejar dan menangkap pasukan Sultan Mehmed yang sedang menggali terowongan. Namun pasukan Sultan Mehmed yang terjebak di dalam terowongan bawah tanah tidak mau mati sia-sia. Mereka rela mengorbankan dirinya dalam membela agama dan negaranya. Lalu mereka meledakkan bahan peledak di dalam terowongan bawah tanah itu, hingga membuat pasukan Konstantinopel terhempas. Sultan Mehmed pun sedih melihat hal itu. Dan di hari ke-12 saat gencatan senjata, Sultan Mehmed memerintahkan Hasan untuk memimpin penyerangan di malam hari menggunakan menara. Setelah itu Hasan memimpin penyerangan ke Konstantinopel. Akan tetapi penyerangan di malam hari pun belum membuahkan hasil. Pasukan Konstantin itu menghujani pasukan Muslim dengan tembakan panah berapi dan lemparan bola api menggunakan ketapel raksasa. Pasukan Konstantin juga menyiramkan cairan aspal panas dan membakar pasukan Muslim yang mendekati benteng Konstantin, sehingga banyak pasukan Muslim yang gugur dalam peperangan malam itu. Jenazah-jenazah pasukan Muslim dikuburkan dalam satu liang lahat, dan korban yang luka diobati dan dirawat dengan baik. Sementara itu, para pasukan dan penduduk Konstantinopel sedang berpesta merayakan atas kemenangan di pertempuran malam hari tersebut. Selanjutnya, Adipati Notaras memberitahukan Raja Konstantin bahwa pihak Roma yakni Paus berencana untuk mempengaruhi Hungaria agar memutus hubungan damainya dengan Sultan Mehmed, dan meminta Hungaria agar membantu Konstantinopel untuk menghadapi pasukan Sultan Mehmed. Saat gencatan senjata di hari ke-28, pasukan Sultan Mehmed yang terluka dikumpulkan untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan. Lalu Halil Pasha menyampaikan surat pesan bahwa Hungaria akan membantu Konstantinopel. Sultan Mehmed tidak gentar mendengar berita itu. Kemudian Sultan Mehmed meminta agar Urban memperbaiki lagi meriam basilikanya, agar bisa digunakan dengan maksimal saat pertempuran. Akan tetapi saat pengujian meriam basilika, Urban mengalami musibah, sebab meriam itu meledak saat dinyalakan, sehingga membuat Urban terhempas dan terluka parah. Lalu Sultan Mehmed menjenguk Urban dan meminta agar dia cepat sembuh, agar bisa memperbaiki meriam basilikanya kembali. Hari demi hari hingga berganti minggu, pasukan Muslim Sultan Mehmed mengepung dan menyerang Konstantinopel. Segala cara dan upaya telah dilakukan, namun benteng dan pertahanan Konstantin masih kokoh dan sulit ditembus. Hingga hari ke-40 saat gencatan senjata, Sultan Mehmed dan para panglima perangnya mendatangi Teluk Tanduk Emas. Di sana Sultan Mehmed melihat pasukan kapalnya yang terbakar, dihancurkan oleh pasukan kapal Konstantin. Kapal-kapal pasukan Sultan Mehmed tidak bisa melewati Teluk Tanduk Emas, karena telah dipasang jebakan rantai besar, sebagai penghalang agar tidak bisa menuju ke jantung pertahanan Konstantinopel. Kemarahan pun terlihat di wajah Sultan Mehmed. Situasi dan kondisi yang terjadi pun mempengaruhi mental dan semangat juang dari pasukan Muslim. Mereka merasa gelisah akan hal itu. Kondisi kalut juga terjadi di kalangan panglima dan petinggi Utsmani. Mereka saling berdebat, mempermasalahkan ekspedisi perang yang dilakukan oleh Sultan Mehmed, karena sampai hari itu mereka belum juga meraih kemenangan. Sultan Mehmed pun mengurung diri di tenda kemahnya, memikirkan jalan dan rencana apalagi yang harus dilakukannya, agar bisa menembus dan menaklukkan Konstantinopel. Guru spiritual Sultan Mehmed yaitu Syekh Muhammad Syamsuddin mendatangi Sultan Mehmed di tendanya, yang sedang merasa bingung dan kecewa atas usahanya dalam pengepungan dan penyerangan ke Konstantinopel yang belum juga meraih kemenangan. Lalu Syekh Syamsuddin berkata kepada Sultan Mehmed agar tetap bersabar karena kesabaran adalah kekuatan kedua bagi pasukannya. Kemudian Syekh Syamsuddin mengajak Sultan Mehmed mengunjungi makamnya sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori, yang berdekatan dengan benteng Konstantinopel. Di tempat itu Syekh Syamsuddin memberikan semangat dan nasihat agar Sultan Mehmed tidak menyerah. Syekh Syamsuddin juga menghimbau agar Sultan Mehmed menggunakan kemampuan dan keterampilan serta nalurinya. Gunakanlah asa kepemimpinan untuk menaklukkan Konstantinopel. Setelah mendapat nasihat dan petuah dari gurunya, lalu Sultan Mehmed mengambil tasbih peninggalan ayahandanya dari balik bajunya, dan ia bertekad akan menaklukkan Konstantinopel. Sultan Mehmed pun menemukan ide jenius, ide yang tidak terpikirkan sebelumnya, ide yang mungkin dianggap bodoh dan mustahil untuk dilakukan. Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya untuk menarik kapal-kapal perangnya yang berada di Selat Bosporus.
melalui Bukit Galata yang tingginya sekitar 60 meter. Kapal-kapal itu ditarik menggunakan alas balok kayu, yang telah diolesi minyak sebagai pelicin agar mudah ditarik. Hal itu merupakan ide cemerlang Sultan Mehmed, agar kapal-kapal perangnya bisa melewati Teluk Golden Horn yang telah terpasang rantai jebakan, dan bisa mendekati titik pertahanan terlemah dari Konstantinopel. Dengan penuh kegigihan dan semangat juang dari pasukannya, kapal-kapal perang itu pun akhirnya dapat dipindahkan melewati Bukit Galata, menuju Teluk Golden Horn dalam waktu semalam. Pagi harinya para penduduk Konstantin itu berlarian. Mereka semua panik melihat kapal-kapal perang Sultan Mehmed yang sudah berada di dekat kota mereka. Kemudian Sultan Mehmed didampingi gurunya Syekh Syamsuddin dan para panglima perangnya, memberikan khotbah mengobarkan api semangat juang kepada para pasukannya, agar ikhlas dalam berjuang untuk menggapai kemenangan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Sultan Mehmed mengangkat pedangnya seraya bertakbir. Kemudian para pasukannya pun serentak menyambutnya dengan bertakbir. Pada hari Selasa tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, sebelum berperang Sultan Mehmed melaksanakan sholat berjamaah bersama ratusan ribu pasukannya. Dengan berakhirnya sholat jamaah, maka pertempuran besar-besaran pun segera dimulai. Pasukan Muslim mulai melancarkan serangan, meledakkan bagian benteng Konstantin dari bawah tanah hingga roboh. Benteng Konstantin itu juga jebol terkena tembakan peluru meriam basilika. Lalu Sultan Mehmed memimpin langsung pasukannya untuk maju menghadapi pasukan musuh. Seluruh pasukan Muslim dikerahkan untuk menggempur pertahanan musuh. Para pasukan saling menghunus pedangnya. Pertempuran dahsyat pun terlihat di antara kedua belah pihak, yang ingin saling menghabisi lawannya masing-masing. Sementara itu pertarungan antara Hasan dengan panglima perangnya Konstantin berlangsung sengit, hingga akhirnya Hasan dapat menghabisi Giustiniani panglima perangnya Konstantin. Kemudian Hasan mengambil benderanya untuk dikibarkan di benteng Konstantin. Meski ditembaki anak panah, Hasan tetap berusaha bangkit hingga akhirnya bendera bisa dikibarkan di benteng Konstantin. Bendera yang dikibarkan menjadi simbol bahwa kemenangan telah diraih pasukan Muslim dan berakhirnya pertempuran. Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki Konstantinopel yang telah ditaklukkannya bersama pasukan Muslim. Kemudian ia berhenti sejenak dan melihat ke arah jenazah Raja Konstantin yang tewas. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan kepada pembesar Konstantin untuk menguburkan rajanya sesuai dengan kepercayaannya. Setelah itu Sultan Muhammad Al-Fatih melanjutkan perjalanannya menuju Hagia Sophia. Di sana orang-orang Konstantin dan pendetanya sedang berkumpul. Wajah ketakutan pun terlihat saat Sultan memasuki Hagia Sophia dan mendekati mereka. Namun dengan rasa cinta damai, Sultan Muhammad Al-Fatih menghampiri dan berkata kepada mereka semua, bahwa hidup mereka dan harta benda mereka adalah bagian dari Sultan Muhammad Al-Fatih, dan mereka bebas hidup sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Penduduk dan pendetanya pun merasa bahagia mendengar ucapan sang Sultan Al-Fatih. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih menggendong anak perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Senyuman di raut wajah anak itu pun nampak jelas menggambarkan suasana hatinya yang bahagia. Barakallahu fikum, semoga mendapat kebaikan di video ini.